Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andada Sukmalasari dari Fakultas Psikologi Universitas Besoa dengan nomor induk mahasiswa 4525091281. Kali ini saya akan menjelaskan tugas yang berjudul Konsep Korupsi dan Kejahatan Para Koruptor. Definisi korupsi. Jadi korupsi itu adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan melanggar hukum, aturan, dan etika publik. Korupsi bukan hanya pencurian uang negara, tetapi juga segala bentuk penyelewengan, manipulasi, suap, gratifikasi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan fasilitas jabatan. Inti korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah. Seseorang diberi kewenangan untuk melayani masyarakat, tetapi justru memanfaatkannya demi kepentingan pribadi, sehingga merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketidakadilan dalam berbagai sektor kehidupan. Adapun jenis-jenis korupsi, yaitu jenis korupsi sangat beragam, mulai dari suap atau bribery, penggelapan, embezzlement, gratifikasi, kolusi, nepotisme, pemerasan, manipulasi administrasi atau fraud, hingga penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan skalanya, korupsi dapat dibagi menjadi petty corruption, korupsi kecil seperti pungli dan suap kecil, dan grand corruption, korupsi besar oleh pejabat tinggi. Ada pula political corruption yang dilakukan untuk mempengaruhi atau mempertahankan kekuasaan politik di berbagai sektor, birokrasi, perusahaan, pendidikan, kesehatan, dan peradilan. Korupsi muncul dengan pola yang berbeda, tetapi sama-sama merusak integritas sistem. Contoh korupsi di kantor dan kampus. Di kantor, korupsi muncul dalam bentuk markup anggaran, proyek fiktif, laporan palsu, penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, pungutan liar, favoritisme, promosi jabatan, hingga absensi fiktif. Sementara di kampus, korupsi muncul melalui jual beli nilai, plagiarisme berbayar, gratifikasi kepada dosen atau staf, manipulasi laporan penelitian, pungli administrasi, bahkan penyalahgunaan dana organisasi mahasiswa. Praktik-praktik ini terlihat kecil, tetapi berdampak besar karena merusak budaya kejujuran dan menciptakan lingkungan yang permisif terhadap kecurangan. Adapun dampak korupsi, korupsi itu memiliki dampak luas terhadap negara, masyarakat, organisasi, dan pelaku sendiri. Secara ekonomi, korupsi menguras anggaran negara, menghambat pembangunan, dan membuat biaya pelayanan publik menjadi mahal. Secara sosial, korupsi menurunkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Secara moral, korupsi menghancurkan nilai kejujuran dan membuat masyarakat melihat kecurangan sebagai hal yang biasa. Organisasi menjadi tidak profesional, penuh konflik, dan kehilangan kepercayaan publik. Bagi pelaku, korupsi merusak reputasi, masa depan karir, dan menimbulkan konsekuensi hukum berat yang turut mempengaruhi keluarga. Pencegahan korupsi harus dilakukan melalui pendekatan sistemik dan individu. Sistem harus dibangun dengan transparansi anggaran, digitalisasi layanan, audit berkala, mekanisme pelaporan yang aman, serta regulasi tegas mengenai gratifikasi dan pengadaan barang. Di tingkat individu, integritas, kejujuran, pemahaman kode etik, dan keberanian menolak ketidakjujuran menjadi kunci utama. Kantor dan kampus dapat menerapkan pendidikan anti korupsi, sosialisasi, aturan penggunaan anggaran, serta sistem reward dan punishment yang adil untuk menumbuhkan budaya organisasi yang bersih.
Adapun konsep kejahatan para koruptor, kejahatan koruptor disebut kejahatan luar biasa atau extraordinary crime karena melibatkan perencanaan, kolusi, manipulasi sistem, dan berdampak jangka panjang. Koruptor bukan hanya mencuri uang negara, tetapi juga merampas hak masyarakat atas pendidikan, kesehatan, dan keamanan dan kesejahteraan. Mereka merusak tatanan hukum, melemahkan negara dari dalam, dan menciptakan ketimpangan sosial. Karena dampaknya luas dan sistemik, kejahatan koruptor memerlukan penanganan yang keras, mulai dari pemutusan jaringan korupsi, hukuman tegas, hingga pendidikan moral untuk mencegah terjadinya regenerasi koruptor. Faktor penyebab terjadinya korupsi. Korupsi bisa terjadi karena berbagai faktor seperti lemahnya integritas pribadi, budaya permisif, tekanan ekonomi, kurangnya pengawasan, serta celah sistem birokrasi yang panjang dan rumit. Faktor lain seperti rendahnya gaji pegawai, lingkungan kerja yang tidak transparan, serta budaya organisasi yang toleran terhadap kecurangan juga mendorong terjadinya korupsi. Ada juga penyebab psikologis seperti tamak, gaya hidup konsumtif, dan kurangnya rasa takut terhadap hukum. Ketika faktor-faktor ini bertemu, korupsi menjadi mudah tumbuh dan berkembang dalam suatu sistem. Budaya korupsi dan normalisasi kecurangan. Korupsi sering berkembang menjadi budaya ketika masyarakat mulai menerima kecurangan sebagai hal yang lumrah. Misalnya, uang rokok, uang terima kasih, percepatan berkas, atau biasa itu bagian dari proses. Normalisasi ini berbahaya karena membuat masyarakat kehilangan sensitivitas terhadap perilaku tidak etis di kampus dan sekolah. Kebiasaan menyontek, titip absen, atau plagiarisme menjadi pintu kecil menuju korupsi yang lebih besar di masa depan. Ketika korupsi menjadi budaya, sangat sulit menghapusnya karena mengakar dalam cara berpikir dan bertindak sehari-hari. Adapun pentingnya penegakan hukum dalam memberantas korupsi, yaitu penegakan hukum merupakan pilar utama pemberantasan korupsi. Karena tanpa hukum yang tegas, korupsi akan tumbuh karena pelaku merasa aman dari konsekuensi. Penegakan hukum harus mencakup penyelidikan yang profesional, pengadilan yang adil, hukuman berat untuk pelaku, serta penyitaan aset hasil korupsi agar tidak dinikmati oleh keluarga atau keturunannya. Negara juga perlu memastikan bahwa hukum tidak pandang bulu, baik kepada pejabat tinggi maupun pegawai biasa. Ketika hukum ditegakkan secara konsisten, efek jera tercipta dan kepercayaan publik terhadap negara meningkat. Sebagai penutup, pembahasan tentang korupsi dan kejahatan pada koruptor membawa kita pada satu kesadaran penting bahwa persoalan korupsi bukan hanya soal pelanggaran hukum, bukan sekedar tindak pidana yang merugikan keuangan negara, dan bukan pula isu moral yang dapat diselesaikan dengan ceramah belaka. Korupsi adalah penyakit sosial yang merusak jantung sebuah bangsa, yang merembes ke dalam sistem pemerintahan, birokrasi, institusi pendidikan, sektor swasta, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat. Melemahkan fondasi nilai, meruntuhkan kepercayaan publik, dan menghambat seluruh potensi kemajuan. Setiap tindak korupsi sekecil apapun bentuknya mewariskan luka tidak terlihat bagi generasi yang akan datang. Hilangnya kesempatan pendidikan, buruknya fasilitas publik, lemahnya pelayanan kesehatan, terhambatnya pembangunan, hingga menurunnya kualitas hidup masyarakat. Kejahatan koruptor bukan hanya karena mereka mengambil sesuatu yang bukan haknya, tetapi karena mereka merampas peluang orang lain untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dan bermartabat. Pembahasan ini juga mengingatkan kita bahwa korupsi tidak pernah tumbuh dalam ruang hampa. Ia hidup di lingkungan yang permisif,
di antara budaya kerja yang longgar terhadap integritas di dalam organisasi yang tidak membuka ruang transparansi, serta di bawah kepemimpinan yang mengabaikan akuntabilitas. Korupsi tumbuh saat masyarakat memilih diam, saat individu menganggap kecurangan sebagai hal lumrah, dan saat lembaga menutup mata terhadap praktek penyimpangan kecil. Karena itulah, pemberantasan korupsi harus dimulai dari perubahan pola pikir, dari keberanian moral untuk mengatakan tidak pada praktik yang salah, dan dari kesediaan setiap individu untuk menjaga dirinya tetap bersih meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Upaya melawan korupsi tidak akan pernah berhasil jika hanya mengandalkan penindakan hukum atau peraturan yang ketat. Ia membutuhkan komitmen kolektif, kesadaran masyarakat, integritas pribadi, serta ekosistem sosial yang menolak kompromi terhadap perilaku koruptif. Di titik ini, kita memahami bahwa membangun bangsa yang bebas korupsi berarti menata kembali cara kita bekerja, berpikir, dan mengambil keputusan. Dibutuhkan keberanian untuk mengawasi kemampuan untuk bersuara, kebiasaan untuk jujur, dan konsistensi untuk mempertahankan nilai etika meski tidak ada yang melihat. Dibutuhkan pula sistem yang menjunjung tinggi transparansi, mekanisme pengawasan yang efektif, pendidikan anti korupsi sejak dini, serta pemimpin yang mampu menjadi teladan, bukan sekedar mengambil kebijakan. Perubahan ini mungkin tidak terjadi dalam waktu singkat, tetapi ia dimulai dari langkah-langkah kecil, dari menolak suap, melawan pungli, tidak memanipulasi data, menghormati aturan, hingga berani mengakui kesalahan sendiri. Bila setiap orang melakukan satu langkah, bangsa ini akan bergerak 7 langkah lebih jauh menuju peradaban yang bersih. Akhirnya, perjuangan melawan korupsi adalah perjuangan yang merebut kembali martabat bangsa. Ini adalah komitmen panjang yang membutuhkan keberanian moral, eksistensi etika, dan ketegasan hukum. Jadi kita harus terus membangun budaya anti korupsi yang tidak hanya menuntut hukuman bagi pelaku, tetapi juga menuntun masyarakat agar memahami nilai integritas sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Korupsi hanya dapat dikalahkan ketika seluruh elemen bangsa, pemerintah, lembaga, institusi, pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat berdiri pada garis yang sama, menolak segala bentuk penyimpangan serta membangun masa depan yang bersih, adil, dan berkeadaban. Selama kita masih memiliki harapan dan kemauan untuk menjadikan kejujuran sebagai pijakan utama kehidupan, maka perjuangan ini tidak akan pernah sia-sia. Sebab bangsa yang berani melawan korupsi adalah bangsa yang sedang menuliskan kembali nasibnya menuju kemajuan dan kehormatan. Baiklah, saya kira cukup sekian penjelasan saya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.